Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Alfi Zainuna, Aflaha, Catur Tatia Pusparini, Dewi Umaysyah, Siva Nadia, Elsa Novia Eka Pratiwi. Kami akan mempresentasikan tentang bab oligopoli. Pertama-tama dimulai dari saya, Catur Tatia Pusparini. Oligopoli dan konsentrasi pasar. Yang pertama, alasan dan sumber. Pasar oligopoli merupakan suatu organisasi pasar di mana produk yang dijual memiliki sifat homogen, berbeda, dan jumlahnya sedikit. Adapun contohnya yaitu semen, baja, aluminium, yang merupakan contoh dari oligopoli murni. Lalu ada sabun dan deterjen. Alasan terbentuknya pasar oligopoli diantaranya adalah: yang pertama, skala ekonomis efisiensi biaya rata-rata minimum akan tercapai apabila output produksi dalam jumlah yang sangat besar. Lalu ada kompleksitas manajemen. Struktur industri oligopoli ditandai dengan adanya kompetisi harga dan harga. Lalu ada kerjasama dalam pasar oligopoli, yaitu kerjasama terhadap kesepakatan harga atau dalam bentuk kuota produksi. Sumber terjadinya oligopoli dan umumnya sama dengan sumber terjadinya monopoli, yaitu skala ekonomi yang bisa dicapai jika jumlah outputnya cukup besar, lalu investasi modal yang besar, dan input yang terspesialisasi biasanya dibutuhkan untuk memasuki industri yang oligopolistik. Yang ketiga, beberapa perusahaan bisa jadi memiliki hak paten untuk secara eksklusif memproduksi suatu komoditas atau memanfaatkan suatu proses produksi tertentu. Yang keempat, perusahaan yang telah berdiri mungkin memiliki pelanggan setia karena kualitas produk dan pelayanan, sehingga perusahaan baru sulit untuk menyainginya. Dan yang keempat, atau yang kelima, beberapa perusahaan bisa jadi menguasai atau memiliki seluruh penawaran bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Selanjutnya ada rasio konsentrasi, indeks Herfindahl, contestable market. Rasio konsentrasi. Rasio ini mengukur konsentrasi penjual lan total yang dilakukan oleh 4, 8, atau 12 perusahaan terbesar terhadap total penjualan dalam industri. Suatu industri yang memiliki 4 perusahaan dengan nilai rasio konsentrasi hampir 100, jelaslah industri yang oligopolistik. Dan industri yang rasionya lebih tinggi dari 50 atau 60% juga bisa dikatakan oligopolistik. Rasio konsentrasi 4 untuk kebanyakan industri manufaktur di Amerika Serikat antara 20 dan 80%. Meskipun demikian, rasio konsentrasi harus digunakan dan diterjemahkan secara hati-hati, karena rasio tersebut bisa terlalu tinggi dalam memperkirakan kekuatan pasar perusahaan-perusahaan terbesar dalam sebuah industri. Indeks Herfindahl. Metode lain untuk mengukur tingkat konsentrasi dalam sebuah industri. Industri ini dihitung dengan menjumlahkan nilai kuadrat pangsa pasar semua perusahaan dalam pasar. Semakin tinggi indeks Herfindahl, semakin besar tingkat konsentrasi dalam sebuah industri. Misalnya, jika hanya terdapat satu perusahaan dalam industri, sehingga pangsa pasarnya 100%, maka H sama dengan 100 kuadrat, sama dengan 10.000. Jika terdapat 2 perusahaan dalam sebuah industri, yang satu pangsa pasarnya 90% dan lainnya 10%, maka H sama dengan 90 pangkat ditambah 10 pangkat 2, sama dengan 8.200. Jika masing-masing perusahaan memiliki pangsa pasar 50%, maka H sama dengan 50 kuadrat ditambah 50 kuadrat sama dengan 50.000. Jika terdapat 4 perusahaan yang berukuran sama dalam industri atau persaingan sempurna, maka H sama dengan 100. Ini menunjukkan kelebihan indeks Herfindahl atas rasio konsentrasi yang dikemukakan di atas. Tepatnya, indeks Herfindahl menggunakan semua informasi pada semua perusahaan dalam industri, tidak hanya pangsa pasar dari 4, 8, 12 perusahaan dalam pasar, lebih jauh dengan menguadratkan pangsa pasar setiap perusahaan.
Indeks Herfindahl secara tepat memberikan bobot yang lebih besar kepada perusahaan besar dibanding perusahaan kecil dalam industri. Selanjutnya, contestable market. Ketika memasuki suatu industri benar-benar bebas, dan keluar dari industri tersebut benar-benar tidak menelan biaya pasar, itu adalah pasar yang dapat diperebutkan, atau contestable. Dengan demikian, perusahaan akan beroperasi seperti perusahaan dalam pasar persaingan sempurna dan menjual pada tingkat harga yang hanya menutup biaya rata-ratanya, sehingga memperoleh ekonomi nol, meskipun hanya terdapat satu atau sedikit perusahaan dalam pasar. Contohnya, sebuah perusahaan penerbangan yang memberikan layanan antara dua kota yang sebelumnya telah dilayani oleh perusahaan lain. Teori ini akan berlaku jika perusahaan baru ini menghadapi biaya yang sama dengan perusahaan yang telah ada, dan selanjutnya bisa meninggalkan pasar hanya dengan memindahkan pesawatnya ke jalur penerbangan lain tanpa harus kehilangan modal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Dewi Umaysoh akan melanjutkan penjelasan tentang model-model oligopoli. Yang pertama, the Carnot model. Secara formal, suatu industri merupakan oligopoli Carnot oligopoli. Jika yang pertama, ada beberapa perusahaan di pasar yang melayani banyak konsumen. Kedua, perusahaan menghasilkan produk baik terdiferensiasi maupun homogen. Ketiga, setiap perusahaan percaya saingan akan mempertahankan keluaran mereka tetap konstan jika ada perubahan pada keluaran. Yang keempat, ada hambatan masuk ke dalam industri. Model ini dikembangkan oleh Auguste Carnot, ekonomi Prancis 1938. Dasar pengembangan model ini adalah keseimbangan duopolis tercapai bila biaya marginal adalah 0, MC 0. Dengan pembuktian matematis duopolis apabila masing-masing perusahaan tidak saling berinteraksi akan mencapai keseimbangan output masing-masing perusahaan adalah separuh jumlah. Keputusan jumlah output yang diproduksi duopolis berdasarkan asumsi bahwa output duopolis yang satu saingannya sudah diputuskan atau tidak akan berubah. Misalkan permintaan pasar adalah Q sama dengan 30P atau P sama dengan 30Q, di mana Q sama dengan Q1 plus Q2, maka penerimaan total duopolis yang pertama TR1 dan kedua TR2 adalah jumlah output yang dijual dikalikan harga jual. TR1 sama dengan P kali Q1 sama dengan 30 min Q dikali Q1 sama dengan 30 min Q1 plus Q2 dikali Q1 sama dengan 30 Q1 min Q1 min Q1 min Q2. Laba maksimum tercapai bila MR sama dengan 0. MR sama dengan 30 min 2 Q1 min Q2 dan 0. Q1 sama dengan 15 min setengah Q2. Permintaan di atas merupakan kurva reaksi Q1 karena menunjukkan besarnya output yang ditetapkan duopolis pertama. Kedua duopolis akan mencapai keseimbangan bila reaksinya sama, Q1 sama dengan Q2. Dengan penyelesaian matematika sederhana, keseimbangan akan tercapai pada saat Q sama dengan Q2 sama dengan 10 unit. Jika P sama dengan 30 min Q, maka harga keseimbangan ialah 20. Keseimbangan ini disebut keseimbangan Carnot equilibrium atau Carnot point. Dalam diagram keseimbangan Carnot terjadi di titik C. Pada titik Carnot terjadi keseimbangan yang stabil. Setiap gerakan menjauhi titik itu akan didorong untuk kembali ke titik keseimbangan
di mana masing-masing menghasilkan 1/3 dari output total industri. Model ini dapat dikembangkan untuk lebih dari 2 perusahaan yang bersaing. Apabila terdapat perusahaan dalam industri, maka masing-masing perusahaan akan menghasilkan 1/n+1 dari output total industri, atau secara bersama-sama mereka. Berikut kedua kurva reaksi dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini. Silakan dicermati bahwa kurva reaksi perusahaan satu menunjukkan berapa banyak yang akan diproduksi sebagai fungsi atas seberapa banyak yang akan diproduksi oleh perusahaan 2. Titik X berhubungan dengan demand sebelumnya. Kurva reaksi perusahaan 2 menunjukkan seberapa banyak yang akan diproduksi sebagai fungsi atas seberapa banyak yang akan diproduksi oleh perusahaan 1. Dalam Carnot equilibrium, setiap perusahaan selalu menggunakan asumsi sebanyak yang akan diproduksi oleh kompetitor. Kemudian, model oligopoli yang kedua adalah price leadership, kepemimpinan harga. Dalam model ini, perusahaan yang dominan mengambil inisiatif dalam penentuan harga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan laba dengan membentuk kolusi secara implisit. Dikatakan kolusi karena perusahaan dominan berharap perusahaan lain mengikuti langkah tersebut. Dikatakan implisit karena kolusi tidak berdasarkan perjanjian formal. Produsen dominan memberikan sinyal harga atau price signaling, misalnya dengan menggunakan media massa, konferensi pers. Produsen dominan memiliki posisi penentu harga, price setter. Perusahaan yang lain sebagai penerima harga, yaitu price taker. Seandainya kolusi eksplisit diizinkan, produsen membentuk kerjasama formal yang disebut kartel. Pembentukan kartel menyebabkan produsen yang bergabung memiliki posisi oligopoli dominan dan dapat mengambil inisiatif penentuan harga. Alat analisis perilaku kartel sama persis dengan alat analisis perilaku perusahaan dominan, price leadership model. Untuk mencapai hasil maksimal, 2 syarat harus dipenuhi dalam kartel, yaitu memiliki potensi monopolis, permintaan inelastik, serta. Selanjutnya, saya Alfi Yanuna akan menjelaskan tentang model kurva permintaan patah. Jadi gambaran dari kurva permintaan patah seperti ini. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa Q merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi dan P adalah unit pada harga. Kurva permintaan perusahaan ini tergantung apakah perusahaan lain mengikuti perubahan harga atau tidak. Pada di titik D ke D itu menjelaskan bahwa seorang pesaing tidak akan menandingi perubahan harga. Tetapi pada kurva di titik D aksen ke D aksen menjelaskan bahwa pesaing akan menandingi bila terjadi perubahan harga. Jadi kesimpulannya adalah jika produsen menurunkan harga, maka perusahaan lain juga akan punya inisiatif yang sama untuk menurunkan harganya agar tidak kehilangan konsumen. Tetapi jika suatu produsen menaikkan harga, maka produsen pesaingnya tidak akan ikut menaikkan harga. Model ini menjelaskan mengapa dalam pasar oligopoli tingkat harga itu selalu cenderung tegar atau tidak berubah-ubah. Selanjutnya yaitu peraturan kartel. Kartel adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang bersifat resmi di antara beberapa perusahaan dalam oligopoli. Berikut beberapa karakteristik dari kartel, yaitu terdapat konspirasi di antara beberapa pelaku usaha, melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat, dan biasanya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka. Berikut syarat agar suatu kartel dapat berjalan efektif, di antaranya jumlah pelaku usaha. Semakin banyak pelaku usaha di pasar, maka semakin sulit untuk terbentuknya suatu kartel. Lalu, produk di pasar bersifat homogen. Karena produk homogen, maka lebih mudah untuk mencapai kesepakatan mengenai harga dan elastisitas terhadap permintaan barang.
di sistem kartel terdapat dampak dalam perdagangan, yaitu kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar yang dinikmati oleh para produsen kartel dalam jangka panjang, kemungkinan adanya ketidakefisienan produksi, dan kemungkinan adanya eksploitasi. Untuk mengurangi efek-efek negatif tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan seperti efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang mampu mengakumulasi laba super normal dalam jangka panjang, dan efisiensi pengadaan barang pabrik, lalu peningkatan kesejahteraan rakyat. Baik, untuk selanjutnya saya Siva Nadia akan menjelaskan mengenai Porter's Strategy Framework. The Porter's Five Force Model atau model 5 kekuatan Porter didasarkan pada ekonomi mikro. Model ini memperhitungkan mengenai persediaan, permintaan, produk, volume produksi, biaya produksi, dan struktur pasar seperti monopoli dan oligopoli. Model ini merupakan kerangka kerja yang penting untuk menilai potensi keuntungan dalam suatu industri. Model ini mengacu pada organisasi industri untuk mendapatkan kekuatan yang menentukan intensitas kompetitif dan daya tarik pasar. Porter mengidentifikasi 5 faktor yang bertindak untuk menentukan sifat persaingan dalam suatu industri. The Five Force Framework merupakan alat lingkungan eksternal. 5 kekuatan bervariasi dari industri ke industri dan menentukan profitabilitas industri jangka panjang. Kelima kekuatan tersebut adalah yang pertama, ancaman adanya pendatang baru. Ancaman ini merupakan fungsi dari hambatan masuk yang mencegah perusahaan baru memasuki industri atau pasar. Hambatan ini mengambil bentuk skala ekonomi, diferensiasi produk, persyaratan modal, akses ke distribusi, paten, pengeluaran lead bank, tingkat persaingan, merek yang didirikan, reputasi, dan sebagainya. Jika hambatan yang masuk tinggi, maka ancaman bagi pendatang baru harus rendah. Selanjutnya ada ancaman substitusi, terkait dengan sejauh mana produk dan layanan yang berbeda dapat dengan mudah digantikan dengan produk lain dengan harga yang relatif lebih murah dan kecenderungan pelanggan untuk memilih alternatif tersebut. Produk pengganti ini dapat mewakili resiko dan perusahaan harus dapat mengantisipasi ancaman ini untuk produknya sendiri. Kehadiran produk substitusi disebabkan oleh perubahan pada keadaan teknologi atau inovasi dari perusahaan. Selanjutnya ada daya yang ditawarkan pemasok, didorong oleh jumlah pemasok dan kemampuan mereka untuk menentukan harga dan ketentuan pasokan dalam kualitas dan kuantitas. Secara umum, pemasok lebih kuat jika hanya sedikit perusahaan dan jika produk mereka dibedakan sedemikian rupa sehingga sulit bagi pembeli untuk beralih ke pemasok yang lain. Selanjutnya ada daya tawar dari pelanggan, tergantung pada beberapa kriteria seperti jumlah pembeli, sifat pembeli, volume penjualan dalam jumlah pesanan yang besar, dan jumlah supermarket atau pasar. Kekuatan pelanggan untuk menurunkan harga terkait dengan tingkat konsentrasi yang dimiliki. Pembeli dapat mempengaruhi pasar dengan memaksakan persyaratan mereka dalam harga dan kualitas. Yang terakhir ada persaingan kompetitif dalam industri. Baik, untuk selanjutnya implikasi efisiensi oligopoli dalam jangka pendek seperti sebuah perusahaan dalam setiap bentuk organisasi pasar bisa memperoleh laba, mencapai titik impas, atau mengalami kerugian. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam oligopoli akan meninggalkan industrinya kecuali jika mereka mampu memperoleh laba, paling tidak mencapai titik impas dengan mengatur skala pabrik optimum untuk menghasilkan tingkat
output jangka panjang yang paling menguntungkan untuk diharapkan akan terjadi. Namun demikian, karena adanya ketidakpastian yang biasanya melingkupi industri oligopoli untuk menentukan tingkat output dan skala pabrik terbaik dalam jangka panjang akan menjadi lebih sulit. Dalam jangka panjang, oligopoli bisa menimbulkan akibat-akibat yang buruk. Yang pertama, seperti halnya dalam monopoli, harga biasanya terjadi di atas LAC, sehingga laba dalam pasar oligopoli bisa tetap ada dalam jangka panjang karena adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, oligopolis atau pelaku oligopoli biasanya tidak berproduksi pada titik terendah kurva LAC mereka, tidak seperti perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Model maksimisasi penjualan. Model maksimisasi penjualan ini dikemukakan oleh William Baumol. Model maksimisasi penjualan ini adalah manajer perusahaan modern berusaha untuk memaksimalkan penjualan. Setelah memastikan bahwa tingkat pengembalian yang memadai telah diperoleh bukan untuk memaksimalkan keuntungan, penjualan akan maksimal ketika perusahaan menghasilkan kuantitas yang menetapkan penerimaan marginal sama dengan 0. Perkembangan oligopolis global kecenderungan semakin cepat karena perusahaan yang bertambah besar akibat pertumbuhan internal dan terjadinya merger. Arsitektur perusahaan yang ideal. 1. Perusahaan ideal berkonsentrasi pada kompetensi intinya dan mensubkontrakkan seluruh aktivitas lainnya. 2. Perusahaan ideal adalah perusahaan pembelajar. 3. Perusahaan yang ideal akan mengoperasikan pabrik atau perusahaan dengan benar-benar efisien. 4. Perusahaan ideal mengkombinasikan fisik dan maya dengan biaya keling. 5. Perusahaan yang ideal adalah perusahaan yang bisa dengan segera bereaksi. Perusahaan maya dan perusahaan yang saling terkait. 1. Virtual corporation merupakan jaringan kerja temporer perusahaan-perusahaan yang tidak tergantung satu sama lain, bergabung bersama dengan kontribusi kemampuan intinya masing-masing untuk secara cepat mengambil keuntungan atas berbagai kesempatan yang berubah dengan cepat. 2. Relationship enterprises adalah jaringan perusahaan yang independen yang membentuk aliansi strategis untuk membangun kapabilitas dan bisa hadir secara geografis yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin global di bidangnya. Terima kasih.